Vos y yo tenemos algo en común. No. Film berlatar belakang di tengah-tengah hutan di Argentina. Di sana, terdapat sebuah rumah milik seorang pria bernama Duque. Ternyata, Duque dulunya adalah seorang agen rahasia pemerintah. Namun, setelah kakaknya dibunuh oleh bos mafia, Duque memilih untuk meninggalkan dunia agen rahasia dan hidup menyendiri di hutan tersebut. Suatu hari, Duque mendengar suara-suara mencurigakan yang menandakan ada orang yang mencoba masuk ke rumahnya. Dengan sigap, Duque mengerahkan untuk memeriksanya. Dia pun menemukan penyusup itu, yang ternyata adalah keponakannya sendiri bernama Jana. Duque membawa Jana ke dalam rumah dan bertanya bagaimana dia bisa mengetahui tentang tempat tinggalnya. Jana menjawab bahwa dia diberitahu oleh ibunya. Setelah itu, Duque mengajak Jana untuk makan malam bersama. Selesai makan, mereka pun asyik mengobrol. Jana menceritakan kepada Duque bahwa sejak ayahnya meninggal, dia tidak bisa hidup dengan tenang dan selalu dihantui oleh kenangan sang ayah. Oleh karena itu, Jana datang ke rumah Duque karena ingin mencari suasana baru dan berharap dapat melupakan ayahnya. Keesokan paginya, kita melihat Jana dan Duque sedang bermain catur. Ternyata, Jana sangat terampil dalam bermain catur dan dengan mudah mengalahkan Duque. Tiba-tiba, Duque melihat di monitor CCTV-nya bahwa beberapa orang telah tiba di rumahnya. Dia pun bertanya kepada Jana apakah dia yang mengundang mereka. Jana menjawab tidak. Mendengar jawaban Jana, Duque segera mengambil senjatanya dan memerintahkan Jana untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Sementara itu, dia akan melawan para penyerang. Duque berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Namun, dia kemudian diserang lagi oleh pria lain, yang menyebabkan pertarungan sengit. Setelah perjuangan panjang, Duque akhirnya berhasil mengalahkan pria tersebut. Namun, dia kemudian dihadang oleh pemimpin kelompok penyerang. Ternyata, pemimpin tersebut adalah tangan kanan bos mafia yang membunuh saudara Duque. Kedatangannya di rumah Duque adalah untuk menculik Jana atas perintah bos mafia. Duque yang tidak mau menyerah mencoba melawan. Pertarungan sengit kembali terjadi. Namun, berkat kegigihannya, Duque berhasil mengalahkan pemimpin kelompok penyerang dan dengan cepat membawa Jana pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Duque menghubungi seorang pria bernama Maloso. Ternyata, Maloso adalah mantan tetangga Duque dan Duque telah menitipkan sebagian senjatanya kepada Maloso. Duque meminta Maloso untuk segera bertemu di tempat pertemuan mereka yang biasa. Setibanya di sana, Duque menjelaskan kepada Maloso bahwa dia baru saja diserang oleh sekelompok orang. Dia membutuhkan senjata yang telah dia titipkan kepada Maloso sebelumnya. Namun, Maloso mengatakan bahwa dia sedang sibuk saat ini dan berjanji akan memberikan senjata tersebut kepada Duque besok pagi. Duque kemudian pergi ke rumah salah satu rekannya yang bernama Nancy. Di sana, dia meninggalkan Jana bersama Nancy karena rumahnya baru saja diserang. Duque sendiri harus pergi menemui mantan bosnya di agen khusus. Dia berjanji kepada Jana bahwa dia akan segera kembali. Duque akhirnya bertemu dengan mantan bosnya. Dia menjelaskan bahwa rumahnya baru saja diserang oleh sekelompok orang yang sangat terlatih. Duque meminta izin kepada mantan bosnya untuk melenyapkan mereka semua dan juga untuk merekrut kembali mantan anggota timnya saat dia masih menjadi agen khusus. Duque harus meminta izin karena jika terjadi sesuatu selama operasi, bosnya akan melindungi Duque dan timnya dari jeratan hukum. Setelah mendengar penjelasan Duque, bosnya akhirnya memberikan izin. Duque pun segera kembali ke rumah Nancy. Namun, setibanya di sana, Duque melihat rumah itu berantakan dan Nancy terluka parah. Nancy hanya bisa meminta maaf dan mengatakan bahwa Jana telah diculik oleh sekelompok orang. Duque segera membawa Nancy ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah Nancy mendapat perawatan medis, Duque kembali ke rumah Nancy. Di sana, Duque memasuki ruangan rahasianya dan mulai menghubungi masing-masing mantan anggota timnya dari badan khusus. Orang pertama yang dihubungi Duque adalah Lair, hacker terbaik yang kini tinggal di Timur Tengah. Duque meminta Lair untuk datang ke markasnya keesokan paginya karena ada misi mendesak yang perlu mereka selesaikan. Meskipun awalnya ditentang oleh istrinya, Lair akhirnya memilih untuk pergi dan menemui Duque, mantan anggota timnya. Selanjutnya, Duque menghubungi mantan rekan setimnya bernama Mo yang berada di Meksiko. Selain ahli dalam pertempuran, Mo juga memiliki keahlian dalam menyebarkan dan merakit bom. Duque menjelaskan kepada Mo bahwa dia membutuhkan bantuannya dan berharap Mo bisa datang ke markasnya keesokan paginya. Mo pun setuju karena dia menganggap Duque sebagai saudaranya sendiri. Selanjutnya, Duque menghubungi rekan satu tim terakhirnya yang bernama Sofia. Sofia bukanlah wanita biasa karena dia ahli dalam seni bela diri. Dia juga merupakan mantan pacar Duque ketika mereka masih berada di tim yang sama di agen khusus. Duque meminta Sofia untuk datang ke markas keesokan paginya karena dia membutuhkan bantuannya.
Jana ditawan dan bos mafia memberikan perintah. Bos mafia mengatakan kepada Jana bahwa dia tidak akan pernah menyakitinya asalkan Duke menuruti perintahnya. Namun, jika Duke menolak, Jana akan dibunuh. Tak lama setelah itu, bos mafia menghubungi Duke yang saat ini berada di rumah sakit bersama Maloso. Dia meminta Duke untuk menculik Olympia, seorang ahli nuklir. Bos mafia akan mengandalkan Olympia untuk kepentingan pribadinya. Dia sudah mengirimkan file rincian kepada Duke tentang di mana dia dapat menemukan Olympia. Bos mafia memperingatkan Duke bahwa jika dia menolak atau mengkhianatinya, dia tidak akan pernah melihat Jana lagi. Keesokan harinya, ketiga mantan rekan satu tim Duke dari tim khusus tiba di markas. Duke menyambut mereka dengan hangat, termasuk Sofia, mantan pacarnya. Setelah itu, Duke segera membawa mereka terbang ke lokasi di mana mereka bisa menemukan Olympia. Selama perjalanan, Duke menjelaskan kepada rekannya bahwa Jana, keponakannya, telah diculik oleh bos mafia yang telah membunuh saudara kandung Duke. Bos mafia meminta Duke untuk menangkap Olympia, seorang ilmuwan nuklir. Jika Duke menolak, bos mafia akan menyakiti Jana. Duke meminta bantuan rekannya karena dia yakin jika mereka bersatu, mereka bisa menangani semua ini. Duke tidak ingin menyerahkan Olympia kepada bos mafia. Dia hanya ingin memikat bos mafia. Duke sempat bertanya pada Sofia, mantan pacarnya, apakah dia sudah menikah. Sofia hanya menjawab bahwa Duke tidak perlu tahu karena itu bukan urusannya. Singkatnya, Duke dan timnya telah tiba di dekat pabrik Olympia. Sebelum memulai misi mereka, Duke terlebih dahulu menyusun strategi dengan timnya. Duke dan Sofia menyamar sebagai karyawan dan memasuki pabrik untuk menculik Olympia. Mo mengamankan situasi di luar. Lair dan Maloso bersiaga di dalam mobil sambil meretas CCTV. Beberapa menit kemudian, Sofia dan Duke mulai menjalankan aksinya. Sementara itu, Mo mulai melumpuhkan para penjaga di luar. Lair dan Maloso juga memulai tindakan mereka dengan meretas CCTV dan memberikan arahan kepada Duke dan yang lainnya. Sesaat setelah Duke dan Sofia berhasil masuk, mereka dengan cepat berjalan menuju kamar Olympia. Namun, mereka terjebak di dalam ruangan kaca karena Sofia salah memasukkan password. Lair terus mencoba meretas sistem untuk menyelamatkan Duke. Sayangnya, sistem dilindungi oleh kata sandi berlapis-lapis. Mo segera membuat ledakan untuk menyebabkan kepanikan di antara semua orang yang hadir. Ledakan ini memungkinkan Duke dan Sofia untuk keluar dari ruangan kaca dengan berpura-pura ditugaskan ke sana untuk menyelamatkan Olympia. Olympia diserahkan kepada mereka dan Duke serta yang lain segera membawa Olympia ke dalam mobil. Namun, bukannya mengemudi dengan hati-hati, Duke justru mengemudi sembarangan sehingga menimbulkan kecurigaan di antara yang lain. Selama pengejaran, Sofia mencoba meyakinkan Olympia dengan mengatakan bahwa mereka semua adalah mantan agen khusus yang akan menyelamatkannya. Sofia tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang tetapi dia berjanji untuk menjelaskan semuanya nanti ketika situasi mereka selamat. Sementara Duke dan timnya terus dikejar oleh para penjaga dan menembaki Mo. Mo melemparkan bom kecil ke arah mobil penjaga. Setelah itu mereka dihadang oleh dua mobil penjaga. Namun tanpa rasa takut Duke menerobos mereka. Pada akhirnya Duke dan timnya berhasil menghindari semua penjaga yang mengejar. Setelah itu Duke dan timnya segera dipindahkan ke pesawat pribadi yang telah mereka siapkan sebelumnya. Beberapa jam kemudian, Duke dan tim membawa Olympia ke markas mereka. Di sini Olympia bertanya apa maksud semua ini. Duke menjelaskan bahwa mereka melindungi Olympia karena ada bos mafia yang ingin menculiknya. Sang bos mafia telah menculik Jana dan menuntut agar Duke tukarkan Olympia, namun tentu saja Duke tidak berniat melakukan hal itu karena dia bermaksud menjebak bos mafia dengan berpura-pura menyerahkan Olympia. Di saat yang sama bos mafia menghubungi Duke dan memintanya untuk mengatur pertukaran antara Jana dan Olympia. Duke menyetujui permintaan bos mafia dan mereka mengatur untuk bertemu di salah satu jembatan di kota. Duke dan timnya menyusun strategi tentang rencana mereka. Duke menyarankan agar dialah yang menemui bos mafia sementara yang lain hanya akan mengamati dari kejauhan. Duke juga memutuskan untuk tidak membawa Olympia karena dia bermaksud untuk memimpin bos mafia ke tempat lokasi tertentu. Tak lama kemudian, mereka kedatangan tamu. Nancy yang baru saja keluar dari rumah sakit. Nancy disambut dengan hangat dan mereka semua melanjutkan pembicaraan mengenai strategi sebelumnya. Singkat cerita, Duke pergi sendirian menemui bos mafia dan satu timnya yang lain menunggu di markas besar. Namun begitu Duke pergi, Lair berhasil melacak lokasi Jana yang ditawan di gedung kosong. Dengan cepat Lair membawa Mo dan Nancy untuk menyelamatkan Jana dari gedung. Sedangkan di markas Lair meminta Sofia dan Maloso untuk menjaga Olympia. Beberapa menit kemudian Duke datang menemui bos mafia. Namun saat dihubungi bos mafia malah memperingatkannya untuk tidak mencoba menjebaknya. Di sisi lain Lair, Nancy dan Mo tiba di gedung kosong untuk menyelamatkan Jana.
Tetapi tidak ada seorang pun di sana karena itu hanya jebakan yang dibuat oleh bos mafia. Duke segera menghubungi Lair dan berkata bahwa mereka semua harus kembali ke markas karena bos Maya mungkin telah memancing mereka untuk meninggalkan markas sehingga bos Maya dapat dengan mudah menculik Olympia yang diamankan di markas. Dengan cepat mereka semua bergegas kembali ke markas, namun terlihat di markas, seluruh tempat menjadi kacau dan Maloso terluka parah. Ternyata bos Maya dan anak buahnya baru saja menyerang markas Duke untuk menculik Olympia. Untungnya Olympia tidak berhasil diculik karena dia bersembunyi bersama Sofia di saluran ventilasi. Malam itu Duke dan timnya memutuskan untuk pindah ke markas kedua mereka yang terletak di reruntuhan kapal. Di sini mereka segera mengatur ulang strategi mereka bagaimana cara menyelamatkan Jana tanpa menyerahkan Olympia. Tidak lama kemudian, bos mafia menghubungi Duke menuntut agar Olympia diserahkan malam ini. Bos mafia akan memang membunuh Jana jika Duke tidak segera menyerahkan Olympia. Pada akhirnya Duke setuju. Tapi dia ingin mendengar suara Jana terlebih dahulu. Duke berjanji akan segera membebaskan Jana. Setelah itu Duke mengatur ulang strategi dengan bertanya pada Nancy untuk menyerahkan Olympia kepada bos mafia. Tapi yang diserahkan bukan Olympia melainkan Sofia yang menyamar menjadi Olympia. Sedangkan Olympia akan dijaga oleh Lair. Semua tim mengerti dan mereka segera memulai misi mereka. Nancy berhasil mengelabui para penjaga dengan membawa Sofia menyamar sebagai Olympia. Setelah mereka masuk, ternyata Duke dan Mo bersembunyi di bagasi mobil dan mereka akan segera mengikuti melalui pintu belakang. Selama perjalanan Duke dan Mo harus menghadapi para penjaga, anak buah bos mafia menuju ke peragaan. Setelah itu Duke meminta Lair untuk mematikan semua listrik di sana. Ketika listrik padam, bos mafia menyadari ada yang tidak beres dan membawa Jana ke atap gedung. Di parkiran, Lair menunggu bersama Olympia. Namun tangan kanan bos mafia mendekat dan terjadilah pertengkaran fisik. Lair pingsan saat pertarungan karena kalah jumlah dan tangan kanan bos mafia itu membawa Olympia untuk diserahkan kepada bos mafia. Kembali ke rooftop, bos mafia bermaksud melarikan diri menggunakan helikopter. Namun Nancy dan Sofia masih menyamar. Bos mafia mengetahui apa yang dilakukan Nancy. Yang dibawa bukanlah Olympia yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan kebuntuan antara bos mafia dan Sofia. Keduanya saling menodongkan senjata. Pada saat yang sama, tangan kanan bos mafia itu tiba sambil menyandera Olympia. Akhirnya Nancy dan Sofia harus meletakkan senjatanya untuk mencegah Jana dan Olympia tertembak. Tak lama kemudian bos mafia menembak Nancy hingga membuatnya terjatuh dan Sofia membalas dengan berhasil melenyapkan tangan kanan bos mafia. Setelah Duke tiba, dia menyandera Olympia dan mengancam akan membunuhnya jika bos mafia tidak melepaskan Jana. Duke yakin bahwa bos mafia sangat membutuhkan Olympia untuk merakit senjata nuklir untuknya. Namun itu hanya gertakan. Karena Duke dengan cepat menembak bos mafia, itu semua sebagai bentuk balas dendam atas kematian kakaknya. Namun masalah baru muncul, Jana yang digantung di gedung akibat terpeleset. Duke berusaha menyelamatkan Jana dan akhirnya Duke berhasil menyelamatkan Jana. Mereka telah berhasil menyelamatkan Olympia dari cengkeraman bos mafia dan membantunya. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerjasama tim yang solid dan strategi yang matang. Tak lama setelah itu, Duke dihubungi oleh mantan bosnya untuk mengundang Duke dan anggota kembali ke tim. Mantan bosnya terkesan dengan keberhasilan misi Duke dan pengurus dan ingin mereka kembali bekerja sama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang rumit. Duke dan tim menerima undangan tersebut dengan senang hati. Mereka senang bisa kembali bekerja sama dan menggunakan kemampuan mereka untuk membantu orang lain.